Nusantara People, bagaimana persiapan Anda untuk menonton laga Indonesia lawan Jepang nanti malam? Waduh, apakah udah mulai disiapkan jersey-jerseynya, tempat-tempat nobarnya? Jersey belum siapin, tapi udah menyiapkan waktu dan membatalkan semua janji. Saya juga. Nah, begitu pula dengan supporter timnas yang satu ini untuk mendukung langsung Timnas Indonesia bertanding melawan Jepang di matchday kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ratusan supporter yang mengatasnamakan Wani Budal Jumat malam berangkat dari 4 titik di wilayah Surabaya Raya menggunakan bus sebagai transportasi via jalur darat. Penuh semangat ratusan supporter bola Kamis malam Wani Budal bersiap berangkat ke Stadion GBK Jakarta untuk menonton langsung Timnas Indonesia melawan Jepang dalam matchday kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Gunakan transportasi via jalur darat, total ada sebanyak 150 peserta Wani Budal yang diberangkatkan dari 4 titik penjemputan, yakni di Pasar Turi, Gresik, Sidoarjo, dan juga pintu keluar terminal Bungurasi. John Ambon, koordinator supporter, sampaikan pihaknya berharap dengan dukungan supporter bola dari Surabaya dan sekitarnya menonton di Stadion GBK pada Jumat malam. Timnas Indonesia akan bermain lepas dan efektif sehingga mampu meraih hasil positif saat melawan tim Jepang. Kita dari teman-teman supporter Surabaya yang akan mendukung Timnas Indonesia berlaga bersama Jepang di hari Jumat besok jam 7 malam, dan semoga dukungan kita menjadi dan diberi balasan untuk tim nasional Indonesia merebut kemenangan dari Jepang. Dari Surabaya dan sekitarnya ini ada 150 orang peserta untuk mendukung tim nasional Indonesia. Terus 150 orang itu dibagi berapa titik kumpul? Dibagi 4 titik kumpul. Yang satu ada di Pasar Turi, dan yang kedua di sini ada juga yang di Sidoarjo. Di Gresik juga ada, di Joko Samudro. Karena kita pecinta sepak bola, supporter Indonesia, kita harus mendukung Indonesia ketika berlaga dimanapun berada. Mas, ini bayar berapa ini? 799. Terus apa fasilitasnya apa aja? Makan 2 kali, ke Monas, jalan-jalan, terus tiket pertandingan. Tiket? Ya. Sama transportnya, jangan lupa. Harga kan bisa lebih terjangkau lah. Jadi untuk biaya akomodasi itu bisa ditanggung bareng-bareng. Bareng-bareng, bisa kumpul sama teman, supporter yang lain dari tempat mana selain Surabaya. Berapa hari, Mas? 3 hari. Skor Indonesia Jepang besok berapa? Bismillah 2-0. 2-1 aja. Dengan biaya yang terjangkau, para supporter bola yang ikut dalam rombongan Wani Budal ini berharap ke depan kegiatan serupa terus bisa digelar di pertandingan Timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi maupun Bahrain. Timnas Indonesia asuhan Sinteyong sendiri saat ini masih mengoleksi 3 poin dari 4 laga yang sudah dilakoni, dengan 3 kali seri dan 1 kali kalah. Sementara pemuncak klasemen grup C masih ditempati Jepang dengan 13 poin hasil 3 kali menang dan 1 kali seri. Udah ada yang berangkat supporternya, ya iyalah jelas. Ya, dari mana-mana, ya nggak kan? cuma dari Surabaya. Sebenarnya kita mau aja. berangkat juga, cuman kita harus bekerja. Saya sih yakin ya, pasti GBK nanti full supporter dong. Indonesia. Nah, kita juga masih akan membahas, berbincang-bincang juga nih dengan narasumber yang sudah datang ke studio Jawa Post TV terkait dengan laga Indonesia versus Jepang nanti malam. Sudah ada Mas Dani Subagio, redaktur Sportainment Jawa Post. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di Jawa Post Update, dan kita bakal bahas terkait dengan pertandingan malam hari ini. Yes. Ya, udah ditunggu-tunggu juga. Betul. Dan udah bikin orang penasaran kira-kira gebrakan apa lagi yang akan dilakukan oleh timnas. Gitu Nah, ya. itu dia ya. Deg-degan. Tapi sebelum mengobrol dengan Mas Dani, ini kita akan melihat dulu e-paper dari Jawa Post ya, terkait dengan sepak bola Indonesia. Apa yang diangkat di Jawa Post kali ini? Kita lihat bersama nih, Nusantara People.
Oke, ini dari dia. Sportainment bakal berbeda dari Piala Asia Indonesia versus Jepang. Oh. Ya, karena ini road to World Cup ya, bisa dibilang. Jadi banyak poin di sana yang memang dibahas hasil pertandingan Indonesia versus Jepang dari masa ke masa. Dan siapa-siapa pemainnya dan tata strateginya. Ya, ini masih prediksi ya. Ya. Oke, itu juga dilihat tidak gugup dengan karena sudah bermain melawan Lionel Messi juga. Waduh. Oh iya. Martin Paes ya. Wow. Jadi itu tadi ada lagi dari e-paper. Oke, Baik. itu ya. Langsung kita ke grafis dulu nih, head to head Indonesia versus Jepang. Jadi memang sudah pernah ya pastinya Indonesia melawan Jepang. Oke, kita ke nanti Mas dulu. Oke, Dani. baik. Mas Dani, kalau dilihat dari yang dimuat di Sportainment Jawa Pos, apa aja yang bisa disampaikan nih ke pemirsa di sana? Ini pertemuan menarik karena Jepang ini kan tim terbaik Asia. Iya. Rankingnya juga jauh dari Indonesia. Jepang ranking 15 FIFA, sementara Indonesia 130. Ya. Kemudian karena Tiongkok tadi malam menang lawan Bahrain, jadi Indonesia sekarang di juru kunci. Paling terakhir posisi Jadi klasemennya. situasinya juga terbebani Indonesia untuk harus menang, apalagi lawannya Jepang, ya? Raja Asia. Pemuncak klasemen juga Iya, sekarang. puncak Gitu ya. klasemen. Tapi dari memang Jepang bisa dibilang dengan ranking tertinggi di Asia dan ranking tertingginya juga ranking 15 gitu ya, Iya. bukan yang ranking 40 gitu misalnya. Jauh banget jaraknya. Jauh banget. Tapi kan di sisi lain banyak yang memperhatikan juga timnas Indonesia ini sedang progresnya lagi bagus banget gitu. Growth-nya lagi Ngelihat luar biasa. track record yang pertandingan kemarin gimana nih? Betul. Kalau tadi di e-paper dibahas juga bahwa ini berbeda dari pertemuan di Piala Asia ya. Waktu di fase grup Piala Asia boleh dibilang Indonesia kan masih belum diperkuat seperti yang tadi ditampilkan kiper Martin Paes. Dan juga ada beberapa pemain seperti Kevin Dix yang laga lawan Jepang nanti bakal jadi debut. Kevin Dix ini juga pemain yang bagus. Sekarang dia main di klub Eropa Copenhagen dan untuk seorang back dia adalah top skor, dia mencetak 7 gol. Jadi ini nilai plus juga bagi Indonesia untuk bisa bersaing dengan Jepang. Kemudian juga tentu karena kita bermain di kandang sendiri dan dari laga-laga sebelumnya belum pernah menang, jadi ini motivasinya juga ekstra dari tim kita untuk bisa mengalahkan Jepang. Tapi selain Kevin Dix nih ya, kan Miss Hilgers juga absen ya kan. Nah, pemain kunci siapa lagi nih yang akan membuat Indonesia mungkin performanya menjadi lebih bagus nanti? Ya, ini jadi pilihan sulit bagi Sintayong sebenarnya karena sebenarnya pemain yang bagus itu lebih banyak di belakang. Sementara sektor depan kita hanya tetap tidak ada tambahan, hanya Rafael Struijk dan Orat Mangun. Jadi bagaimana meramu strategi untuk bisa melawan Jepang yang sudah pasti mereka akan menguasai bola dan lebih banyak bermain di area pertahanan kita. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kita harus mencari pemain yang bisa melakukan serangan balik dengan cepat. Mungkin meskipun main belakang seperti Kevin Dix, dia diharapkan juga memiliki umpan-umpan yang bagus sehingga bisa langsung mengirim umpan ke jauh ke depan dan strategi serangan balik kita juga lebih bagus dibandingkan laga-laga sebelumnya. Oke, ini kalau ngelihat Jepang yang kemungkinan akan cukup mendominasi, berarti dengan pemain belakang kita dengan Martin Paes juga ada di sana, akankah kuat untuk menjadi benteng nih? Temboknya udah kokoh belum nih untuk Indonesia? Betonnya gimana nih? Akankah kebobolan banyak atau enggak gitu? Ya, kalau dari ucapan terakhir Sintayong, dia sudah menyiapkan formula strategi defensif. Sudah pasti dia akan memperkuat sektor sayap karena main Jepang ini kan rata-rata punya kecepatan dan sisi yang paling berbahaya dari Jepang memang sektor sayap. Jadi saya kira mungkin tadi di line up juga diperlihatkan strateginya memang hanya 3 back, tapi mungkin dalam prakteknya nanti kita akan bermain dengan 5 back sebenarnya. Itu menurut Mas Dani juga itu akan cukup kuat nggak dengan strategi itu? Atau sebenarnya ada pilihan lain untuk formasinya? Ya, kuncinya nanti 45 menit pertama. Kalau Indonesia mampu menahan gempuran Jepang dan mudah-mudahan tidak kebobolan, saya kira mungkin babak kedua punya harapan. Tapi kalau di babak pertama sudah mungkin strateginya berantakan dan tidak jalan, ini juga akan sulit bagi kita untuk
membalikkan keadaan nanti. Jangan ya. Aduh, aku deg-degan nih. Jangan Kita doakan berantakan. yang terbaik Nanti deh. perasaan penontonnya juga berantakan soalnya Tapi ya. kita mau cek dulu nih grafis head to head Indonesia versus Jepang Oke. yang sebenarnya sudah kita rangkum gitu kan ya dari Dalam 5 tahun terakhir ya kurang Iya, lebih ya. betul. Kita lihat nih dalam grafis berikut, Center People. Jepang versus Indonesia ini bukan dari 5 tahun terakhir, Iya, 50 dari tahun pertama terakhir. kali. ya. tahun terakhir nih. Bertemu ini di 15 Juli 1978 ternyata ya. Iya. Dengan skor 2-1 itu di turnamen Merdeka 1978. Oke, di 2000 di 1979. Setahun kemudian ya. Itu 4-0 di Piala Jepang 1979. Terus di 14 September 1981 sempat tipis nih 2-0 lagi di turnamen Merdeka 1981. Kemudian di tahun 89 dengan skor 5-0 kualifikasi Piala Dunia 1990. Dan terakhir 24 Januari 2024 dengan skor 3-1 Piala Asia 2023. Sebenarnya nggak sering-sering banget nih kayaknya kalau dari data yang kita punya, tapi Iya. nanti kita cek lagi ke Mas Dani. Bagaimana sih sebenarnya head to head dari Indonesia dan Jepang ini? Apakah memang akan telak skornya seperti yang beberapa poin kita lihat? Ada juga tapi sebenarnya yang cukup ketat ya. Nah, apakah ada sejarah baru nanti di 2024? Usai jeda kami kembali Nusantara People tetap di Jawab Pos Update. Masih bersama dengan Mas Denny Subagio di studio, redaktur dari Sportainment. Jawab Pos Nusantara People masih membahas terkait dengan pertandingan malam nanti antara Indonesia versus Jepang. Tadi saya pengen ngutip dulu dari Mas Denny bilang kalau ini nggak sama dengan Piala Asia gitu. Apalagi nggak samanya? Apakah memang kita berlipat-lipat lebih kuat sekarang? Atau mungkin dari Jepangnya yang berbeda? Atau gimana menurut Mas Denny? Ya mungkin pertemuan di Piala Asia itu sebenarnya satu-satunya pertemuan yang lebih bisa dikompar dengan pertemuan sekarang, karena kalau sebelum-sebelumnya itu tidak ya relevan dengan sekarang, karena ya kita tahu timnas Indonesia sekarang lebih banyak pemain diasporanya dan tapi juga jangan lupa bahwa Jepang sendiri juga semakin banyak pemain mereka yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kemudian yang berbeda lagi adalah tentu Sintayong ini kan semakin lama menangani tim kita kan juga semakin paham beberapa pemain yang menurut dia ini cocok atau enggak, dan beberapa pertandingan terakhir dia melakukan beberapa eksperimen dan sebenarnya itu ada plus minusnya ya. Plusnya mungkin juga dia punya beberapa variasi untuk menghadapi tim-tim yang tangguh seperti Jepang, tapi minusnya juga tim ini kehilangan konsistensi. Agak try and error gitu akhirnya? Iya, karena di pertandingan pertama kan kita sudah bagus ya lawan Arab Saudi, kemudian juga di lawan Australia juga bagus, kemudian kita trennya juga turun gitu. Tapi ini memang juga bisa karena beberapa faktor, misalnya karena pemain kita akan mulai aktif di kompetisi dan mungkin pas datang ke timnas kondisinya tidak prima dan sebagainya. Selain faktor dari tim lain juga gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari Jepangnya sendiri, apakah sekarang ini lagi top performance banget, susah banget nyari kurangnya gitu? Gitu loh. Kalau tadinya kan nih? awalnya Indonesia sama Jepang ya yang belum pernah terkalahkan. Sekarang Jepang nih yang belum pernah terkalahkan memang. Kalau dilihat hasil memang tren kemenangan Jepang kemarin tuh terhenti waktu ditahan Australia. Jadi sebenarnya mereka mungkin kalau secara hasil menurun, tapi karena kita tahu bahwa tim Jepang ini kan punya banyak pemain bagus, jadi bisa jadi ini hanya karena mungkin kondisi pemain waktu itu juga tidak prima dan sebagainya, atau karena ya pilihan strategi dari pelatih yang mungkin tidak pas waktu menghadapi Australia. Jadi bukan karena apa ya performanya terlihat menurun pada saat itu. Bukan parameter juga, karena juga pemain yang datang dari Eropa ini kan beberapa silih berganti. Ada yang sekarang dibawakan juga ada beberapa yang absen, kemudian diganti pemain baru. Tapi kekuatannya sih tetap bagus dari Jepang. Tapi untuk timnas Indonesia untuk menang bagaimana nih Mas Dani? Adakah potensi Asta di sana? Berapa persen, Atau Mas Dani? mengharapkan pemain ke-12 supporter yang ada di stadion? Rasanya tinggi sekali nih untuk timnas Indonesia.
Ya, ini pertanyaan yang sulit kalau meskipun ditanyakan ke siapapun ya, apakah Indonesia bisa menang atau enggak. Kalau kita sebagai supporter Indonesia pasti kita pinginnya menang. Tapi kalau kita berbicara secara teknis dan sebagainya, mungkin juga jadi tantangan untuk mengalahkan Jepang. Saya sendiri berharap setidaknya kita bisa mencetak gol lah. Terlepas nanti hasil akhirnya apa, yang penting kita bisa mencetak gol lawan Jepang itu sudah bagus menurut saya. Baik. Semoga ya, semoga. Semoga ya. Semoga bisa mencetak gol ya 3 lah ya gitu. Tapi kita memang harap-harap yang paling baik deh buat timnas Indonesia. Kita mau cek dulu nih Posisi klasmen Indonesia ya? sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita munculkan terlebih dahulu. Jadi secara klasemen sekarang Indonesia memang sudah berada di posisi terakhir dengan 4 kali main, sementara yang lainnya sudah 5 kali bermain ya. Ya. Dan Jepang memang masih berada di puncak meskipun juga baru 4 kali bermain dengan poin 10. Sementara Indonesia di posisi terakhir dengan poin 3. 3. Jadi semoga kalau nanti menang lawan Jepang, jadi kita bisa naik ke peringkat 5 ya, Mas Dani ya. Iya, Kita bisa naik ke puncak kebahagiaan. Ini kalau misalnya nanti Menuju hitung-hitungannya puncak. ketika menang berarti 3 poin ya. accelerate untuk bisa untuk bertambah posisi. Ya, di antara 6 tim ini kan juga hanya Indonesia yang belum pernah menang. Kemudian juga ini laga terakhir untuk putaran pertama, artinya separuh perjalanan 5 pertandingan sudah dijalani. Jadi memang seharusnya kita tidak boleh di posisi terbawah karena nanti yang lolos itu 2 tim teratas itu lolos otomatis Pasti. ke fase berikutnya, sementara peringkat 3 dan 4 ke fase berikutnya. Jadi kalau mau bersaing untuk setidaknya kita posisi 4 ya Agak kita harus bekerja mendapatkan poin keras lah. ya, Mas Dani ya. Karena kalau mau punya kesempatan untuk bertanding lagi, untuk Iya. masih punya nafas lagi di kompetisi ini, tentunya minimal adalah posisi keempat. Ya. Dan ini menjadi pertandingan di putaran pertama yang terakhir begitu ya Mas ya. Iya. Aduh. Jadi memang harus benar-benar full Semangat. semangat nih ya. Timnas Indonesia semoga terbang seperti Garuda ya. Ayo. Amin. Tapi Bisa. terkait Kevin Dix sendiri nih, kita kembali lagi ya. Ini kan baru dinaturalisasi dan akhirnya bisa bermain perdana ya melawan Jepang ya, membela Indonesia perdana kan. Untuk Kevin Dix sendiri, selain karena dia adalah pemain Eropa tadi yang di klub A ya, di mana, Mas? Copenhagen. Ya, Copenhagen gitu ya. Akankah Kevin Dix ini membawa perubahan warna permainan di Indonesia? Ini tergantung nanti pilihan posisi ya. Kemarin itu waktu ada Miss Hilger juga Rizky Ridho sempat terpinggirkan. Ya. Padahal sebenarnya Rizky Ridho ini kan juga cukup bagus, dia ya. bermain di 3 back yang posisi kanan. Sekarang Hilger absen, ada Kevin Dix. Cuma masalahnya apakah Kevin Dix ini akan bermain sebagai back atau mungkin lebih digeser sebagai wingback kanan. Kalau wingback kanan mungkin juga dia punya kemampuan bagus untuk mencetak gol, tapi kalau untuk bertahan juga bagus. Jadi tapi ngeblendnya sama pemain yang lainnya juga masih diragukan karena ini kan jadi debut dia. Debut, betul. Ya. Dan biasanya kalau debut kan tantangannya adalah ya itu tadi, bisa ngeblend atau enggak gitu ya. Tapi kan sebagai pemain profesional harapannya bisa lebih cepat gitu ya untuk beradaptasi. Ya, Apakah cukup waktu yang menurut Mas Dani lihat ini udah cukup waktu untuk bisa beradaptasi dengan kondisinya? ya kalau mungkin sistem permainannya timnas kita ada pakemnya juga sebenarnya lebih mudah. Cuma masalahnya kan beberapa kali kita juga memainkan skema yang berubah-berubah, jadi ini juga pemain juga mungkin ya harus adaptasi cepat juga. Kemudian juga ini kan bermainnya di Indonesia, sementara Kevin Dix ini kan dia di Denmark sana kan mungkin nggak merasakan sumuk ya di sini gitu. Jadi Gak mungkin bisa rasa ada perbedaan tantangan ya. cuacanya gitu Iya. ya. Karena memang sebenarnya itu pasti pengaruh dengan performa dari para pemain. Karena kan cuaca ya. berbeda-beda terus. Oke. Jadi adaptasi dengan timnya, adaptasi dengan cuaca, tapi harapannya sih nanti bisa memberikan performa yang maksimal untuk hari ini melawan Jepang. Ya, usai jeda kami lanjutkan dialog kita hari ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
Indonesia versus Jepang tentu akan berlangsung menarik, terlepas akan menang kalah seri bahwa Indonesia akan melawan tim elit peringkat 15 dunia ini udah sesuatu yang luar biasa. Harapannya bisa fight, bermain bagus. Tapi saya ke Mas Dhani lagi nih, Mas Dhani, kalau ngomongin tentang yang kemarin-kemarin dengan strategi dari Sintayong yang mungkin agak sedikit berubah-berubah untuk tahu apa sih yang bisa dimaksimalkan. Kira-kira kalau menurut Mas Dhani, pemain-pemain mana nih yang sebenarnya perlu dimaksimalkan lagi atau yang kemarin sempat agak turun nih performanya? Ya, terakhir lawan Tiongkok itu Sintayong tidak memainkan gelandang kreatif seperti Tom Haye yang pada babak kedua akhirnya mencetak gol. Mungkin pertimbangannya waktu itu kita lebih banyak position dulu, kemudian baru memainkan pemain yang agresif di babak kedua. Tapi ternyata kan Tiongkok lebih dulu menekan dan jadinya kita ketinggalan 2 gol dan kesulitan untuk bisa menyamakan keadaan. Nah, situasi ini sebenarnya jangan sampai terulang waktu lawan Jepang. Jadi kita sebagai tuan rumah ya kita harus dari awal aja ya. Ya kita juga harus ya beranilah mengimbangin Jepang. Meskipun ya kita tahu mungkin Jepang secara teknis lebih bagus, tapi kan kalau kita lebih banyak memberikan bola kepada mereka juga akhirnya kita sering tertekan juga nantinya. Itu kalau misalnya strategi itu berjalan dengan baik dari awal, paling nggak tuh bisa nggak keteteran gitu lah kalau ya. Kalau keteteran dari awal udah kita aja juga keteteran nontonnya nanti ya. Kita ketar-ketir adanya nontonnya gitu. Lalu bagaimana dengan prediksi untuk poin-poin kalau misalnya seandainya kita seri, sementara ini di putaran pertama kan beberapa tim yang lain juga sudah menyelesaikan gitu ya. Prediksinya akan seperti apa? Karena kita tertinggal 3 poin ya dari peringkat 4 yang nantinya juga akan punya peluang lolos ke putaran berikutnya. Jadi kita harus memaksimalkan pertandingan-pertandingan kandang meskipun itu lawan-lawannya adalah seperti Jepang. Dan nanti kita di paruh kedua nanti juga akan menghadapi Arab Saudi, lalu tandang ke Australia. Memang agak-agak berat, tapi ya namanya persaingan, kalau kita mau melaju ke putaran berikutnya ya harus bisa memaksimalkan kesempatan bermain di kandang untuk mendapatkan poin penuh. Betul. Coba kita berandai-andai ya, Mas Dhani, sebagai Mas Dhani Yong. Starter dari Mas Dhani yang harus wajib ada di laga lawan Jepang nanti. Siapa aja nih Mas Dhani? Kalau di belakang ya tetap ya kita mengandalkan Martin Paes. Kemudian di 3 back karena Hilgers Ahmed absen, tapi Rizky Ridho sudah ada, jadi nanti Rizky Ridho, kemudian Kapten Jai Itzes, dan satu lagi adalah Justin Hubner yang punya pengalaman di Wolves di Premier League. Kemudian nanti backupnya Kevin Dick di kanan, kemudian di kiri ini ada Verdong yang nanti dia kemungkinan head to head juga dengan rekan timnya di klub Eredivisie ini, striker Koki Ogawa. Jadi menurunkan pemain yang sudah tahu karakter lawan itu juga sangat bagus. Jadi menurut saya 5 pemain di belakang ini harus starter karena itu ya, mereka yang terbaik saat ini gitu ya. Sisanya nih Mas Dhani? Kemudian sisanya kalau di tengah sudah pasti pilihan Sintayong itu Ivar Jenner karena dia bisa membawa bola, dia juga bisa merebut bola. Tapi tunggu Mas, Ivar bisa main di laga Jepang ini? Tapi karena kan kemarin dapat akumulasi kartu bukan ya? Iya, tapi kabar terakhir sih sudah di ini, tapi kita juga belum tahu apakah available apa enggak Ivar Jenner nanti. Tapi yang pasti tengah ini juga krusial karena di tim Jepang kan juga ada pemain Liverpool Wataru Endo yang sangat bagus, bahkan untuk kelas pemain Jepang, tapi dia bisa bersaing di klub elit Premier League kan juga susah. Jadi kita harus punya pemain tengah yang juga bisa mengimbangi permainan. Selain Endo. Ivar siapa nih Mas? Yang pasti Nathan Cho pasti, kemudian juga tinggal mengatur sisi sayapnya. Ratnar Oratmanu kemungkinan tetap di kiri, hanya tinggal di kanan. Kalau di prediksi Jawa Pos memang Witan Sulaiman, tapi menurut saya kadang Witan tuh lebih bagus dimainkan sebagai pengganti aja daripada starter. Oke, kita lihat nih apakah nanti analisa dari Mas Dhani memang akan 100% sesuai. Wah, yang 5 belakang ini nih kayaknya ya. Kalau memang betul, wah ini berarti ada kuasa orang dalam. Sampai tahu betul gitu. Dengan formasi yang ada nanti misalnya memang diturunkan oleh Coach Sintayong dari starter yang ada. Sebenarnya kuncinya kalau dari Mas Dhani lihat
apa nih untuk bisa setidaknya memberikan perlawanan serius kepada tim Jepang? Kuncinya ada di mana? Kuncinya menurut saya timnas dia harus bisa mendelay permainan Jepang. Jepang pasti akan bermain cepat, mengandalkan ya kekuatan sayap dan untuk menusuk dan sebagainya. Terutama mereka punya Mitoma yang main di Brighton. Jadi sebenarnya di sayap Jepang ini bukan pemain fullback, tapi pemain winger yang difungsikan sebagai pemain seperti wingback. Jadi lebih punya karakter menyerang dan sudah pasti mereka lebih banyak stay di pertahanan kita. Jadi kuncinya ya kita harus meredam serangan mereka khususnya di sayap dan ya itu tadi harus punya kemampuan untuk bisa serangan balik dengan memberikan operan bola ke Orat Mangun yang punya kecepatan atau strike yang ya punya pergerakan bagus. Ya, agak harap-harap cemas nih ya. Gitu. Tapi semangat nih untuk bisa meraih poin bersama dengan Jepang. Nanti akan kita saksikan pertandingannya memang hari ini diadakan di Jakarta yang udah ditunggu-tunggu banget ya. Terima kasih Mas Dani sudah memberikan ulasannya.